sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Sahabat rajut, masih ingat nggak dengan postingan kami di akun Instagram kami yang berbagi inspirasi rajutan, yaitu yang ini. Nah, dari postingan kami ini banyak nih teman-teman yang bertanya di kolom komentar bagaimana cara membuat motifnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan share video tutorial tentang cara membuat motif dari tas tersebut. Tapi kali ini kita akan terapkan dalam bentuk dompet seperti ini. Motif ini cantik banget. Untuk teksturnya, dia seperti timbul tenggelam gitu, kayak ombak. Ini bisa dilihat di sini ya. Terus untuk motifnya juga unik. Jadi di video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Dimulai dari alas oval, lalu motif yang cantik ini, dan juga bagaimana cara membuat handle yang menyatu ke dompet. Oh iya sahabat rajut, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya ada benang poly glitter yang big ply. Jadi di sini ply-nya besar banget ya. Tuh. Lalu untuk hakpen di sini kita akan pakai ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan, meteran, serta stitch marker untuk penandanya. Oke, alat dan bahan sudah siap semua. Sekarang kita ke tutorialnya. Pertama, kita akan buat alas berbentuk oval terlebih dahulu. Kita buat simpul, lalu rantai sejumlah 28. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya sudah membuat rantai sejumlah 28. Selanjutnya kita akan buat satu rantai tambahan, lalu HDC di lubang yang kedua. Oke, di sini kita buat 1, 2, 3. Oke, kita ada 3 HDC dalam satu lubang yang sama. Kita lanjutkan. Di setiap lubang kita isi 1 HDC. Kaitkan benang, masuk ke lubang rantai, ambil benang, 3 serat jadikan 1. Seperti itu. Terus sisakan 1 lubang rantai yang terakhir ya. Oke, tersisa 1 lubang rantai terakhir. Kita akan isi dengan 5 HDC. 1,
3, 4, 5. Oke, sudah ada 5 HDC dalam satu lubang yang sama. Kita akan lanjutkan mengisi masing-masing lubang di sini dengan 1 HDC. Untuk sisa benangnya bisa kita selipkan supaya hasil rajutannya lebih rapi. Kita sudah sampai di lubang yang pertama lagi. Tadi di sini masih kita isi 3. Jadi sekarang kita tambahkan 2 HDC. Oke, jadi di setiap ujung ada 5 HDC. Kita akan selip di HDC yang pertama. Dan kita sudah menyelesaikan round yang pertama. Sekarang kita akan mengerjakan round yang kedua. Kita akan lakukan increase di 5 stitch yang ada di masing-masing ujung. Jadi mulai dari sini kita buat 2 HDC, kaitkan benang, masuk, ambil 3 serat, jadikan 1. Ini stitch pertama kita buat 1 lagi di lubang yang sama. Selanjutnya kita buat increase lagi, 1, 2. Satu, 2. Kita sudah melakukan increase sebanyak 3 kali, jadi sekarang di sini ada 6 stitch. Kita selanjutnya mengerjakan bagian sisi. Masing-masing lubang kita isi 1 HDC. Kita sudah bertemu dengan 5 stitch yang ada di bagian ujung. Kita lakukan increase di 5 lubang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi sekarang untuk bagian sudut kita punya 10 HDC. Kita lanjutkan mengerjakan bagian sisi. Masing-masing lubang 1 HDC.
Tersisa 2 stitch terakhir di sini. Kita lakukan increase 2 kali. Satu, dua, dan kita lakukan slip stitch di stitch pertama kita. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan bagian alas ovalnya. Untuk bagian ujung kita ada 10 HDC, 10 HDC, dan untuk bagian sisi kita ada 26 HDC. Jadi total di sini kita punya 72 HDC. Kita akan coba ukur dapat berapa ukuran alas ini. Kita dapat panjang 17 cm dan lebarnya 3 cm. Kalau sahabat rajut ingin membuat ukuran lain, sahabat rajut bisa cek video tutorial kami yang ini. Di situ kami bahas lengkap rumus cara membuat alas berbentuk oval. Dan yang teman-teman perlu perhatikan di sini nanti motif kita kelipatan 6 ya. Jadi jumlah stitch terakhirnya di sini harus habis dibagi 6. Di sini tadi saya punya 72, dibagi 6 ada 12. Jadi akan ada 12 kali motif. Oke, sekarang kita akan mengerjakan bagian badannya. Untuk baris yang pertama, satu motif itu terdiri dari 1 DC. Kita buat 3 rantai di sini sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita skip 2 lubang. 1, 2. Di lubang ketiga kita masukkan hakpen. Kita buat 2 DC, 1, 2, lalu 1 rantai dan 2 DC lagi. Seperti ini. Lalu kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat DC. Ada 3 serat di sini. 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Kita akan ulangi pola yang sama. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga masukkan hakpen. Kita buat DC. Dua kali, 1 rantai dan 2 DC lagi. Skip 2 lubang dan buat 1 DC di lubang yang ketiga. Nah, jadi 6 stitch di sini terdiri dari 1 DC, lalu 2 DC,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk satu kali motif ada 6 stitch. Kita ulangi pola yang sama satu putaran. Di akhir kita bisa lakukan slip stitch di rantai ketiga pengganti DC. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan motif untuk baris pertama. Untuk motif baris kedua, supaya lebih mudah, kita lakukan slip stitch terlebih dahulu ke ruang satu rantai yang ada di tengah antara 2 DC ini. Satu, 2, 3. Jadi kita lakukan 3 kali slip stitch. Selanjutnya kita akan buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Kita pasangkan stitch marker. Sama seperti pola yang ada di bawahnya, di ruang satu rantai ini kita buat 2 DC, 1, 2, lalu satu rantai dan 2 DC lagi. Satu, 2. Jadi di sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 stitch. Untuk stitch yang keenam, kita akan lakukan 3 front post double crochet yang di decrease. Caranya, kita kaitkan dulu benang ke hakpen 1 kali. Kita masuk ke DC yang ini. Dari sebelah kanan keluar dari kiri, ambil benang. Ada 3 serat di sini, 2 serat kita jadikan 1, biarkan dulu. Berikutnya kaitkan lagi benang ke hakpen. Kita masuk ke bagian yang 1 DC di sini. Lewat kanan keluar kiri, lalu kita ambil benang. Ada 4 serat sekarang, 2 serat kita jadikan 1, biarkan. Yang ketiga, kaitkan benang, kita masuk ke DC yang di sini. Lewat kanan keluar kiri, ambil benang. Sekarang kita ada 5 serat, 2 serat kita jadikan 1 terlebih dahulu. Tersisa 4 serat, jadikan 1 semuanya. Nah, jadi dari 3 stitch yang ada di sini menjadi 1. Jadi sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 stitch. Kita akan ulangi pola yang sama. Kita masuk ke ruang satu rantai yang ada di tengah. Satu, 2 DC, 1 rantai dan 2 DC lagi.
seperti ini. Lalu kita buat 3 FPDC decrease. Satu, dua, tiga. Ada 4 serat, kita jadikan 1. Oke, hasilnya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya untuk baris yang kedua. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di rantai ketiga, pengganti DC. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Kita slip stitch lagi masuk ke ruang 1 rantai yang ada di tengah. Lalu kita akan buat pola yang sama, 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, tambahkan 1 DC lagi, lalu 1 rantai dan 2 DC. Kalau sudah, kita buat 3 FPDC decrease lagi. Masuk ke DC pertama yang ada di sini. 2 serat jadi 1. Lalu kita masuk dari kanan keluar kiri. Lalu di sini 3, 4 serat kita jadikan 1. Oke, kita lanjutkan motif yang sama. Oke, ini hasil jadi untuk baris yang ketiga. Selanjutnya kita akan berganti benang yang warna kuning, tapi sebelum itu kita lakukan slip stitch dulu. Ke ruang 1 rantai. Nah, di sini kita sudah berganti dengan yang warna kuning. Kita akan lanjutkan pola yang sama. 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC. Kita beri stitch marker 1 DC lagi. Lalu 1 rantai dan 2 DC,
seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 FPDC decrease. Ada 4 serat, kita jadikan 1. Lagi masuk ruang 1 rantai. Dua DC, 1 rantai, 2 DC. Dan 3 FPDC decrease. Nah, dengan yang warna kuning ini kita juga akan buat sejumlah 3 baris ya. Sahabat rajut, di sini tadi saya buat yang warna kuning 3 baris ternyata kurang tinggi. Jadi saya lanjutkan di sini saya buat warna kuningnya 1 2 3 4 5 6. 6 baris. Jadi di sini untuk dompetnya total ada 9 baris. Selanjutnya di sini saya akan buat HDC keliling. Mulai dari stitch pertama di sini. Setelah membuat 1 rantai, kaitkan benang, masuk, ambil 3 serat, jadikan 1. Kita isi 1 HDC di setiap lubang, termasuk di ruang rantai di sini. Kita buat 2 putaran. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 2 baris HDC. Selanjutnya kita akan buat handle di bagian sisi. Langsung menyatu dengan badan dompetnya. Nah, karena posisi terakhir stitch saya ada di sini, sedangkan tempat handle-nya akan saya taruh di 4 stitch ini. 1 2 3 4. Jadi di sini saya akan mulai dari sisi keburuk. Kita buat 1 rantai dulu, balik. Kita buat HDC. 1 2 3 4. Lanjut buat 1 rantai, balik. Mulai dari yang pertama, 1 2 3
4. Kita lakukan terus 4 HDC bolak-balik hingga mencapai panjang handle yang diinginkan. Nah, di sini untuk bagian handle saya sudah selesai membuatnya. Saya buat 4 HDC bolak-balik 35 kali. Selanjutnya kita akan satukan. Kita masuk di stitch pertama. Lalu kita masuk di loop ketiga yang ada di sini. Di sini kan ya 1 2 3 4 HDC kita. Kita buat SC. Yang keempat, nah seperti ini. Selanjutnya kita buat SC di masing-masing stitch. Ini hasil jadinya setelah membuat SC keliling satu baris. Selanjutnya kita sudah bertemu dengan stitch yang pertama. Kita lakukan slip stitch, dan supaya lebih kuat kita akan lakukan slip stitch keliling. Masuk, ambil benang, langsung masuk ke serat. Oke, ini hasil jadinya setelah kita buat slip stitch keliling. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita tinggal pasangkan furing, resleting, dan juga label. Nah, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat motif ini. Semoga mudah diikuti ya, dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.